Untuk pengelopokan tahun ini kami mengambil tema lagu gondong yang diceritakan desa adat Sanur. Kami di sini menggambarkan lagu gondong ini berbeda dari ogoh-ogoh lagu gondong lainnya. Yang membedakan adalah kami di sini tidak memakai kaki nyamuk, melainkan memakai kaki manusia serta memakai badan rangdo dan juga isi sayap serta ekornya. Kami di sini menggunakan dua unsur. Yang pertama adalah tradisional dan modern. Tradisionalnya kami memakai pul ulatan tanpa styrofoam dan spons, dan juga unsur modernnya kami memakai ada mesin teknologi biar bisa bergerak sayapnya dan mempunyai nilai estetika. Yang dari STT Silokarmo niko yang sebagai pembuat ogoh-ogoh Gajah Mina, dan kami membuat gogoh Gajah Mina tersebut karena berkaitan dengan gogoh yang dibuat oleh STT Silodarmo yang membuat cerita lagu gondong. Dan ogoh-ogoh kami memakai styrofoam karena untuk tahun ini kami tidak mengikuti lomba dari pusat. Untuk membuat ogoh-ogoh Gajah Mina ini, kami disulitkan untuk membuat Gajah Mina tersebut karena berupa ikan yang kami baru pertama kali membuatnya. Dan ogoh-ogoh tersebut cukup sulit bagi saya karena selaku saya yang membuat ogoh-ogoh tersebut. Tema pengelopokan tahun Saka 1939 ini kami mengambil tema yaitu Aengkaro Rangdo Jero Agung. Di sini dalam tema ini terdapat dua gogoh yang berbeda karena dalam proses pembuatan tema ini kami membuatnya bersama-sama dengan Banyak Balai Pasar atau STT Silokarmo. Karena dari tahun ke tahun kami STT Silodarmo dan juga STT Silokarmo selalu membuat kegiatan apapun selalu bersama-sama, seperti halnya kegiatan pengerupukan, ulang tahun, 17 Agustus, dan lain-lain. Swastiastu. Sedikit cerita bagaimana dari kedua STT, baik dari STT Silokarmo dan Silodarmo, dari setiap kegiatan, baik kegiatan yang bersifat kesenian maupun sosial, dijadikan menjadi satu. Itu kembali kepada tujuan dari kami, dari leluhur-leluhur sebelumnya, dari orang tua dari kami masing-masing STT, di mana tujuan yang utama itu adalah mempererat tali persaudaraan antara kedua STT. Yang kedua,
memperkokoh apa yang dibentuk dari leluhur sebelumnya. Nah, yang ketiga, saling asah-asih asuh itu yang utama. Nah, dari ketiga elemen itu, dari setiap kegiatan yang memang dilakukan, baik dari kegiatan sosial maupun seni dan budaya, baik ngayah juga, niatnya tetap menjadi satu. Itu memang flashback kembali terlahir dari leluhur kami sebelumnya, yang baik dari Sida Sesunan Sandi Meringgo Riki maupun yang Banjar Beleran, memang ide lanang istri gitu. Baik dari turun-temurun tersebut, hal ini memang wajib kita harus teruskan. Hal ini memang tidak awam dijumpai dalam setiap pemuda, khususnya di Tegal Darma Sabo. Karena khususnya dari penggabungan dari kedua STT ini hanya dari kami berdua yang seperti ini. Karena memang kami dan orang tua kami tidak mau dipisahkan pada intinya, dan harus tetap menjadi satu. Itu kilas balik dari bagaimana dari setiap kegiatan kami harus kami menjadi satu. Terima kasih sebelumnya. Semua seperti dikatakan tadi oleh Ketua STT Silo Darmo dan Silo Karmo bahwa perumpukan kali ini mengambil tema lagu gondong. Pada tahun kali ini saya kembali dipercayai untuk menjadi penggarap tarinya. Nah, dalam garapan ini saya akan mencoba untuk menggarap fragmen tari yang tidak meninggalkan wiraso, wiramo, atau wirago yang merupakan unsur dari tari tersebut. Nah, dalam kisah ini lagu gondong bahwa Rangdo Jero Agung ini memiliki seorang istri. Mereka pun hidup berbahagia. Nah, selama beberapa tahun mereka hidup, sang istri pun meninggal. Nah, dari meninggalnya sang istri tersebut, masyarakat mencurigai bahwa Rangdo Jero Agung memiliki ilmu hitam, yaitu penglihakan. Masyarakat pun mencurigai bahwa Rangdo Jero Agung lah yang membunuh istrinya. Nah, dalam hal tersebut, Rangdo Jero Agung merasa dirinya dipitnah oleh masyarakat tersebut. Dia pun langsung menemui bendeso dari desa Intaran tersebut. Nah, karena kurangnya penjelasan dari bendeso tersebut, dia pun tidak puas dan dia pun merasa jengah dan akhirnya untuk melakukan pertapaan di Puro Belanjong Sanur. Nah, setelah melakukan pertapaan itu, Rangdo Jero Agung pun mendapat panugran. Nah, panugran inilah yang disebut dengan lagu gondong. Setelah Rangdo Jero Agung mendapat panugran, dia pun langsung membuat kekacauan di desa Intaran dengan menebar wabah penyakit dan desa Intaran pun menjadi gerubuk. Nah, setelah itu Prabu Kesiman pun mendengar bahwa kejadian ini terjadi di area atau lingkungan desanya. Beliau pun langsung melakukan pertapaan di samudra. Dalam pertapaan ini beliau mendapat pewisik dari Dewa Baruno untuk bagaimana caranya mengalahkan atau menetralisir dari perbuatan yang dilakukan oleh Rangdo Jero Agung ini. Nah, setelah melakukan pertapaan ini, pertempuran pun terjadi antara Rangdo Jero Agung dan Prabu Kesiman. Nah, setelah pertempuran ini, Rangdo Jero Agung dapat dikalahkan atau dapat dikendalikan sehingga lambat laun desa Sanur atau Intaran dapat kembali berangsur-angsur membaik. Nggih niku.
menunjang pementasan pengerupukan pada tahun ini, kita di sini menggunakan barungan Bleganjur yang dikombinasikan dengan beberapa instrumen dari gong kebiar. Itu diantaranya ada penyacah, jublag, dan jegong. Di sini kita mengkolaborasikan kedua alat tersebut. Nah, untuk di personil, karena kita di sini juga bergabung dengan STT Silokarmo dari Banjar Baler Pasar, jadinya untuk personil penabuh kita bagi dua, setengah dari STT Silodarmo dan setengah dari STT Silokarmo. Nah, di samping kita juga menggunakan Bleganjur, kita juga di sini menggunakan fragmentari, yaitu dengan tema Ahengkara Rangda Jero Agung, di mana tokohnya adalah Legu Gondong dan Baruno dengan wahananya Gajah Mino. Nah, di samping cerita fragmen yang sebenarnya dikala itu adalah tentang penglihakan. Nah, di sini kita juga akan memberi sedikit himbauan kepada masyarakat ketika pementasan nanti, yaitu di mana versi Legu Gondong di era modern saat ini kita bisa kaitkan dengan demam berdarah. Karena apa? Tahun lalu di desa kami sangat banyak yang terjangkit demam berdarah dan sampai ada yang meninggal. Dan di sini kita juga akan memberi pesan ketika pementasan bagaimana kita menjaga lingkungan, menjaga kebersihan agar mudah-mudahan penyakit demam berdarah ini tidak kembali menyebar di desa kami. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi masyarakat banyak. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya sebagai peserta musik di tahun Sako 1939 dengan tema Legu Gondong dan Gajah Mina. Saya di sini diberi kesempatan untuk dan dipercaya sebagai peserta musik. Sangat apresiasi sekali karena di sini kita membangun bersama musiknya. Artinya saya tidak terlalu bagus sekali, tapi saya belajar untuk bisa membuat musik yang setiap tahunnya selalu berbeda. Masih belajar. Nah, dengan tema sekarang Legu Gondong dan Gajah Mina, saya sedikit berpikir supaya suasana, karakter dan gerak-gerak tari maupun ogoh-ogoh saya menyesuaikan dengan musik ya sedikit berbeda, dan garis bawahi kita di sini bermain bersama, butuh sinergi bersama, yakin dan semangat. Semoga ya sementara pementasannya bagus dan berjalan lancar. Mungkin itu aja cukup. Terima kasih. Nggih, tiang sebagai ketua panitia STT Silodarmo tahun ini untuk semangat udah bagus, kekompakannya udah luar biasa, dan semoga tahun depan bisa lebih semangat dan kompak lagi. Inggih titian saking Menggala Adat Banjar Pasar dan tiki yang nas yang idodani kamu Banjar napa kalih niki Banjar Pasar lan Banjar Tengah titian nas sering idodani memang do jakti-jakti niki menyambut hari raya niki mangda kerjasamanya iki diucapkan kok iki ring STT Silodarmo dan STT Silodarmo mana jakti-jakti nurutin
sekadi dumun anak lingsir-lingsir irago niki apa ngerana irago bersatu irago sampun napat niki tanda sepecah niki dan nunas niki ring adik-adik mangdo nyago rasa persatuan dan kesatuan adik-adik niki pantan jagoya setia penyambutan penggerupakan puniki di tiang kalian banyak puniki merasa betul-betul bahagia dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pak Sukotruno lan Sukotruni bisa membawakan ekspresi di dalam penyambutan Nyepi puniki di tiang lunas mangdo tetap acara yang akbar puniki bisa dilestarikan selama-lamanya. Dumugi napi yang dicita-citakan pengisir-pengisir di Rago Serang-Rami mangdo tetap ajak dan lestari. Sebelumnya di tiang KBD Banjar Tengah Desa Darmo Sabo dan di tiang KBD Banjar Balai Pasar Desa Darmo Sabo. Titiang perlu Titiang sampaikan sebelumnya karena Titiang sudah punya hubungan, mungkin teman-teman dari di luar struktur, mungkin di luar sana mungkin belum tahu artinya hubungan kita antara kedua belah Banjar ini, Banjar Tengah dan Banjar Balai Pasar memang sudah terjalin hubungan bersatu, artinya kedua belah Banjar ini sudah terjalin hubungan erat dan Titiang selaku artinya di era Titiang barang Titiang sebelumnya Titiang di era sekarang Titiang sudah punya komitmen untuk melestarikan budaya luhur yang sudah diwariskan dari leluhur Titiang Banjar Tengah Banjar Balai Pasar yang hubungan erat kedua belah Banjar. Karena Tiang juga pikir di luar sana belum ada, artinya belum Titiang pernah menjumpai kedua belah Banjar ini bisa bersatu dengan acara pengurusan Sukotrunno, Silokarmo dan Silodarmo dijadikan satu dados asiki. Ini tidak lepas dari sejarah nih kedua Banjar nih. Santokan ampun saking dulu yang miragi orton kedua Banjar ini sampun bersatu dari dulu. Bahkan ada godaan, tantangan, rintangan mau dipisahkan, ada oknum tidak bisa. Ini yang yakin sangkan video sesuunan lagi kurang nanti banyak apa kali banyak sangkanan dom sebetul minakitian di kurso perdano tandatos pisah tandatos malah kan mungkin gedean gogodan pasti ini bisa disatu. Niko nah cerita dari pengisir yang dapat dan dalam ini Sukotrunno, Silokarmo dan Silodarmo ini memang tidak bisa dipisahkan dari namanya aja nih, Silokarmo dan Silodarmo. Silo niko kalau nah hati yang kejang, Silo perilaku tingkah-laku, Karmo perbuatan, Silokarmo perilaku untuk berbuat. Kan nyambung dadak ini kok. Nah, makin pengisir untuk melengkapi sana kelodan dinamai Silodarmo. Silo perilaku, Darmo niko kebaikan, kebenaran. Nah, mangga nyambung niki Silokarmo dan Silodarmo perilaku untuk berbuat yang baik dan benar. Kok intinya mulu gitu. Makanya niko dan dadak
Sa